Ya. Jadi setiap tukang gambar, yaitu orang yang menggambar makhluk yang bernyawa, itu berada di neraka. Ya. Setiap gambar yang dia buat itu dihidupkan, diberi nyawa oleh Allah Ta'ala. Kemudian digunakan untuk menyiksa, mengadab orang yang menggambarnya ketika di dunia. Ya, ada juga hadis lain, setiap tukang gambar diminta untuk menghidupkan semua yang digambar. Maka ini kita harus hati-hati. Dan yang paling berbahaya adalah di sini ya, mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, karena kadang gambar itu akhirnya diagungkan. Kan banyak sekarang ini foto-foto yang dianggap orang soleh, foto-foto yang dianggap wali, wah itu besar, kemudian dipajang di rumah-rumah mereka. Ya, sampai ada pengagungan sehingga orang itu katanya merasakan tentrem dengan melihat foto wali itu. Ini bahaya sekali. Kemudian berikutnya, anak-anakku yang berbahagia, hukum mengoleksi gambar yang bernyawa. Nah, bagaimana hukum mengoleksi gambar yang bernyawa? Jadi menyimpan, memasang, ya, dan seterusnya. Maka di sini ada dua jenis ya. Jadi gambar yang bernyawa itu ada dua jenis. Yang pertama, gambar yang memiliki bentuk fisik, seperti patung misalnya. Maka mengoleksinya itu hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Ini hati-hati loh ya. Patung itu tidak mesti harus gede. Ingat ya, banyak sekali souvenir-souvenir cindera mata yang bentuknya patung, yang banyak dijual di tempat-tempat wisata misalnya. Ya. Maka ini hukumnya haram mengoleksi patung. Apapun patungnya. Ya, ketika itu patung yang bernyawa itu diharamkan. Nah, kemudian dikecualikan apa yang dipotong kepalanya. Ya. Jadi patung tapi nggak ada kepalanya, itu boleh. Ya, Rasulullah katakan, famur biroksi timsalil ladzi fil baiti yuqta fayasiru kahayatis syajar. Perintahkan untuk dipotong kepala patung yang ada di rumah, sehingga akhirnya patung itu keadaannya menjadi seperti pohon, ya, karena nggak ada kepalanya. Ya, silahkan. Dan itu banyak banget loh ya. Bahkan kalau kita misalnya ada kursi ya, kursi ukiran kepala, tapi ukiran apa? Burung, ya, burung Raja Wali. Ada kepalanya, maka itu dipotong. Kemudian yang kedua dikecualikan adalah boneka. Ya, boneka untuk mainan anak-anak yang tidak menampakkan secara detail wajah dan badannya. Jadi boneka yang tidak secara detail menampakkan wajah dan badan. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, kuntu al-abu bil banati inda Nabi SAW wa kana li sawahibul yal'abna ma'i fa kana Rasulullah SAW idza dakhala yatakumna minhu fayasurru bihinna ilayya fayal'abna ma'i. Jadi aku bermain dengan boneka ya di sisi Nabi SAW. Jadi aku punya teman-teman bermain bersamaku. Jadi kalau Rasulullah masuk, teman-temanku itu ya bersembunyi dan beliau membiarkan aku bermain dengan mereka. Nah, jadi sekali lagi boneka yang dibolehkan adalah apa? Boneka yang tidak jelas wajahnya. Jadi nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya begitu. Kemudian jenis kedua adalah gambar yang tidak memiliki bentuk fisik. Ya, gambar seperti foto misalnya. Ya. Maka ini ada beberapa keadaan. Pertama, jika gambar itu digantungkan sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan, maka ini diharamkan
Karena akan mengantarkan kepada sikap ghulu, melampaui batas yang mengantarkan kepada kesyirikan. Yang kedua, gambar itu digantungkan sebagai hiasan atau sebagai kenangan. Ini banyak sekali biasanya di rumah-rumah itu foto anggota keluarga gitu. Maka ini juga dilarang. Hukumnya haram. Ya. Sedangkan ya Rasulullah katakan la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala suratun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada padanya anjing atau gambar. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, keadaan ketiga apa? Gambar untuk dihinakan. Misalnya ada gambar hewan yang ada di karpet misalnya. Ya, ini boleh. Ya, nggak ada masalah. Ya. Jadi gambar yang ada di karpet, ada di alas kaki dan sebagainya. Jadi gambar-gambar untuk dihinakan. Maka ini dibolehkan. Ya. Karena dihinakan, diinjak, diduduki dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, menyimpan gambar yang tersebar secara umum dan luas. Tidak mungkin untuk terlepas darinya. Misalnya apa? Gambar yang ada pada uang. Ya kan? Mata uang kita, rupiah, itu ada gambar makhluk bernyawa. Ada gambar Soekarno, ada gambar Patimura, ada gambar Imam Bonjol, dan sebagainya. Dan itu kita nggak mungkin bisa lepas. Karena gambar itu tersebar secara umum dan luas. Ya, gimana misalnya kalau uang itu gambarnya diblok, misalnya dirusak, kan nggak laku uangnya. Maka yang seperti ini dimaafkan. Ya, tidak mengapa. Jadi hati-hati ya, anak-anakku yang saya muliakan. Apa yang ada di rumah-rumah kita, dari gambar-gambar yang dipajang, digantungkan dan sebagainya, ini harus dihilangkan supaya malaikat masuk ke tempat kita. Ya, jadi mohon dibedakan antara patung dengan gambar. Kalau patung mutlak nggak boleh kecuali yang dipotong kepalanya atau boneka yang tidak jelas wajahnya. Demikian anak-anakku yang berbahagia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.